bilang, aku tuh pernah gagal, aku cerita juga saya punya masa lalu yang gak baik. Apakah kamu menerima saya seperti sekarang? Saya sudah pernah trauma, saya sudah pernah menjalani yang namanya kalau bisa dibilang trauma yang lama lah gitu ya. Apakah kamu bisa menerima itu? Tiga bawang dulu ya. Ada. Oke, untuk acara mungkin hari ini sudah punya acara apa sih? Alhamdulillah hari ini saya baru saja dilamar tanggal 16 Oktober jam setengah 12 siang oleh laki-laki yang alhamdulillah insya Allah akan menjadi calon imam saya ke depan. Namanya AA, aku panggilnya AA, namanya Agung Nugraha. Dia baru dekat sama saya beberapa bulan ini dan langsung punya niatan ingin melamar saya dan menjadikan saya sebagai istrinya. Alhamdulillah saya bersyukur sekali, terima kasih banyak. Jadi ya kayak gitu, udah gitu aja ketemu dia hari ini dilamar dah. Mbak Kiki kalau boleh tahu mungkin kenalnya dari mana, ketemu di mana? Ketemu sama AA itu sekitar beberapa bulan yang lalu diperkenalkan oleh teman dan memang awalnya tujuan AA adalah ingin mencari istri dan memang kenal sama aku, pengennya nikahin aku. Dan dari beberapa tahun yang lalu pada saat aku menikah dengan mantan aku ngeliat di TV dan sempat ngomong, kenapa ya Kiki nggak nikahin sama gue aja gitu. Ketemu ke dalam hatinya dia, enggak ya kamu ngomong ya? Ngomong. Terus udah gitu tiba-tiba dia baru ngomong tuh pas mau ngelamar aku, dia ngomong, pas mau deket sama aku dia ngomong gitu. Saya kan 10 tahun lalu tuh pas lihat kamu di TV, 12 tahun yang lalu kamu di TV nikah sama mantan kamu, tuh saya berucap gitu, kenapa ya kok Kiki nggak menikah sama saya aja gitu. Dan ternyata dia nggak menikah sampai sekarang di usia sekarang 39 tahun ya, bertemu dengan aku ya berarti ya Allah ijabah doanya. Amin. Untuk menikahi aku nanti. Pertimbangannya gimana mungkin Mbak Kiki? Pertama kali ketemu setelah beberapa lama saya nggak pernah punya pasangan, nggak pernah punya pacar gitu. Memang saya mencari pria yang sekarang alhamdulillah ada di sebelah saya gitu. Yang pertama pasti akhlaknya, atau agamanya luar biasa. Terus yang kedua tanggung jawab, dan yang ketiga dia itu memperjuangkan. Jadi punya perjuangan yang luar biasa gitu. Langsung ketemu emang ada niatan serius. Jadi saya ngerasa bahwa laki-laki zaman sekarang susah tuh yang seperti itu. Sekarang tuh banyak yang ghosting, banyak yang gitu-gitu ya. Tapi alhamdulillah ketemu dia, langsung ketemu saya, bilang saya niat saya dekat sama kamu, ingin menikah dan langsung ingin memperistri. Jadi saya ngerasa dia punya tanggung jawab, langsung saya oke. Mas Agung, mungkin sosok Kiki Amelia sendiri seperti apa sih? Apalagi kan 10 tahun sudah Iya memang betul apa yang dibilang Kiki. Dulu saya melihat dia di TV mau menikah, saya memang berucap depan teman-teman lagi ngobrol, kenapa ya nggak sama gue kan gitu kan, kenapa nggak sama saya kan gitu. Akhirnya mungkin sekian lama mungkin Allah memberikan terus dikenalkan ya. Alhamdulillah saya bilang ke Kiki, saya tidak mau pacaran karena menurut saya sudah ada di ambang udah banyak. Akhirnya saya mau pacaran tapi pengen menikah ya. Kiki ya udah oke. Dan kenal udah lama ya? Kenal sih beberapa bulan sih, enggak. Kenal baru banget ya 3 bulanan 3 ya. bulan 4 bulan lah. Kalau sendiri pas lagi berucap itu apakah kayak love at first sight atau kayak bisa jadi seperti itu. Karena saya senang gitu melihat TV, santai orangnya, kalau misalkan berbicara pun di depan TV itu tenang gitu. Saya suka yang begitu. Mas Agung sendiri kan nggak dipublish ya sama Mbak Kiki, sengaja atau gimana? Ya memang. Iya memang kalau misalkan udah di usia seperti sekarang kan ya, untuk apa sih harus publish seperti itu. Juga orangnya juga nggak banyak mau, santai juga orangnya, jadi ya kita dekat pun kita nggak pacaran, tapi kayak pendekatan lebih jauh antara aku mengenal aku dan aku mengenal AA mengenal keluarga. Jadi nggak ada sistem pacaran ya, langsung seperti ini ya, dilamar aja gitu. Tapi ini kan sudah 10 tahun sendiri, akhirnya mantep apa sih Kak? Yang membuat aku mantap ya itu dia, standar aku tuh udah tinggi banget gitu ya. Terus standar aku mencari laki-laki tuh banyak ketemu laki-laki selama 10 tahun ini, nggak ada yang seperti dia gitu. Aku ini baru ketemu pertama kali, dia punya niatan, saya punya niat baik. Terus udah gitu saya ngeliat dari dia punya dia punya tanggung jawab yang luar biasa terhadap keluarganya, terhadap pekerjaannya. Jadi saya menganggap dia bisa menjadi laki-laki yang bisa bertanggung jawab kepada saya gitu. Jadi langsung nggak tahu ya, langsung suka juga Mungkin gitu. sudah jodoh ya, mungkin sudah jodoh Ya. Amin. Gitu. Ya kami berdua ya minta doanya saja pada rekan-rekan, teman-teman ataupun fans Kiki. Semoga kita berdua menjadi keluarga yang rukun, sakinah mawaddah,
dan sampai akhir hayat nanti. Amin. Kalau dari anak-anak mungkin responnya gimana? Teman-teman ya, Belum punya anak atau belum pernah menikah? saya belum pernah Nungguin gue? Anak asuh itu. Hah? Yang anak asuh. Enggak ada. nggak ada anak asuh siapa? Enggak ada. Jadi Kalau anak anak yatim, yatim ada anak yatim. aku anak yatim banyak. ada, juga Banyak ada, di kita sana, punya di anak Purwakarta. yatim, sama-sama punya anak yatim. Jadi ya alhamdulillah ya mereka mendoakan kita selama Iya. ini ya. Bukan satu dua, maksudnya bukan anak hasil yang anak yatim satu, Iya. tapi banyak. Tapi nggak ada. Saya Mas. memang belum nikah. Untuk domisili nanti kan ketika sudah menikah akan tinggal di mana mungkin Ibu Kembar? Kalau saya tetap mengajak Kiki untuk tinggal di Jakarta, karena memang kegiatan Kiki memang di Jakarta. Saya paling sebulan sekali ke Kalimantan kerjaan saya, atau 2 bulan sekali aja. Tetap harus di Jakarta, karena kesian kalau jauh-jauh. Kak Kiki mungkin selama 10 tahun Kak Kiki menjomblo nih, mungkin lebih selektif nggak sih kayak melihat-lihat? selektif banget dalam memilih pasangan gitu, karena yang tadi aku bilang aku tuh pernah gagal, aku cerita juga saya punya masa lalu yang gak baik. Apakah kamu menerima saya seperti sekarang? Saya sudah pernah trauma, saya sudah pernah menjalani yang namanya kalau bisa dibilang trauma yang lama lah gitu ya. Apakah kamu bisa menerima itu? Dan alhamdulillah menerima saya apa adanya, alhamdulillah menerima masa lalu saya, dan saya juga menerima masa lalu AA yang mungkin sudah kesana kemari gitu ya selama ini belum Masing-masing punya masa menikah. lalu ya. Jadi ya saya berpikir bahwa ya udahlah gitu, Bismillah. Saya juga ngeliat keluarga saya kok semua ketemu AA seneng gitu, nggak pernah saya bawa ke keluarga itu pada langsung seneng gitu, kakek nenek semua nonton saya semua pada seneng, dan langsung ibu saya terutama bilang bahagia ngeliat saya sama AA. Jadi saya sampai saat ini saya masih ragu sebenarnya, jujur saya masih ragu, tapi saya melihat keluarga saya, ridho orang tua, ridho kakek nenek saya gitu ya, yang melihat bahagia saya sama AA, jadi saya lebih mantep. Ya udah his the one lah berarti. Mengenai acara lamaran ini dihadiri sama siapa aja ya Kak? Dan ada nggak sih yang disiapin khusus sebelum acara lamaran? Nggak ada sih, kita bener-bener dadakan banget ya, seperti dadakan. Jadi tuh ngajak, udahlah kita langsung aja lamaran gitu ya. Sebenarnya kita nggak ada planning apa Tadinya ya. bukan sekarang ya. Katanya masih tahun depan aja lah, tapi dia pengen buru-buru ya udah. Gitu. Pribadi kakak sendiri tadi sempat ragu tuh apa ya mungkin dari Mas Agung gitu. Apa trauma? Iya, karena ada trauma masa lalu aku kan gitu, apakah aku benar-benar dia nih gitu. Terus aku sholat, aku bawa minta doa sama Allah gitu, aku benar dia gitu. Tapi ternyata jawabannya semakin hari tuh semakin didekatkan dan semakin keluarga mendukung. Aku yakin ridho ibu aku, ridho almarhum papa aku, dan ridho keluarga aku adalah yang terbaik buat aku ke depan. Jadi aku nggak ragu gitu.